أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana. Wa ma lana, dan kenapa lana kami, Allah tidak akan, itu asalnya an dan la ya. Tidak akan, natawakkala kami bertawakal, alallahi kepada Allah, wa qad hadana subulana, sedangkan atau padahal sesungguhnya Allah itu hadana, dia telah memberikan petunjuk, subulana ke jalan-jalan kami, wala nasbironna, dan sungguh kami akan bersabar, ala ma adzaitumuna, atas apapun yang kalian semua sakiti, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan bagi Allah lah hendaklah bertawakal al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Mestinya apapun yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menyakiti itu para nabi, mestinya adalah kita senantiasa bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh menyalahkan orang lain, putus asa, baru diejek aja, ya kan, udah mundur. Ya, enggak, para nabi banyak sekali ujian yang diterima dari umatnya yang kafir, yang membangkang, tapi tetap dia bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Nabiullah Ibrahim, kurang apa cintanya kepada ayahnya ya, tapi tidak bisa hanya menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kurang cinta apa? Sa'astaghfirulaka rabbi, kata Nabi kepada ayahnya, saya akan mohonkan ampun kepadaku, wahai ayahku, kepada Tuhanku. Tuh, sampai mau didoakan, ya kan? Tetapi sekali lagi bahwa yang memberikan hidayah, yang memberikan, membuat mereka jadi iman atau tidak, itu hanya Allah. Kita serahkan aja sepenuhnya kepada Allah. Pun kita maknanya ya, saat kita misalnya sulit ya, ada anak, mungkin istri, tetangga, siapapun di antara kita ya, saat kita menyuruh kepada kebaikan, melarang terhadap kemungkaran yang ada di tempat kita ya, tuh kepada siapa? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi kita tetap berkewajiban untuk menyuruh kepada yang baik, kepada mengajak yang baik. Ya, jadi tidak boleh berhenti ya. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang sehari-harinya kebiasaannya mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka dia mendapatkan bagian dari Nabi yang sempurna, merupakan pewaris-pewaris Nabi. Tuh, bihadzin wafir min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan perilakunya sesuai dengan Nabi, apa diantaranya? Terus menyuruh kebaikan.
Yang kedua, mencegah dari kemungkaran. Itu kebiasaan-kebiasaan Nabi. Barang siapa yang kita mempunyai kebiasaan seperti itu, artinya kita sudah mewarisi bagian dari pewaris Nabi yang sempurna. Ya, kita kan sulit. Malah di dalam hadis lain dijelaskan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan itu pahalanya seperti orang yang melakukannya. Kita ngajak orang buat sedekah, ya. Lalu orang tuh mau dia sedekah karena kita. Nah, kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang melaksanakan sedekah itu tanpa dikurangi. Ya kan? Makanya bagus ya orang yang mengajak kebaikan. Kalau orang yang mengajak kebaikan mah gampang. Yang sulit itu mencegah dari kemungkaran. Kita udah down duluan, ya kan? Males lah, nggak enak lah, ya kan? Takut lah, ya kan? Yang paling banyak takut, ya. Takut yang paling banyak kita. Kalah kita. Nah, disinilah kalau kita nahi mungkar itu tantangannya banyak. Kita siap untuk dibenci orang, kita siap untuk dicaci maki orang, kita siap untuk diasingkan oleh orang, ya kan? Iya susah. Kalau nahi mungkar ini susah ya. Kita siap-siap aja untuk dimarahi, ya, marahin orang. Kalau berani kan gitu ya, susah. Tapi kalau amar ma'ruf mah gampang, banyak yang mampu. Oke, jadi serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Kurang cinta apa? Abu Lahab kepada Nabi, ya. Bahkan dia saking senangnya kelahiran nabinya, dia bebaskan Suwaibah, ya. Suwaibah hambanya. Dan itu kalau dirupiahkan bisa 100 juta. Kurang apa cintanya kan? Tapi sekali lagi yang memberikan hidayah Allah. Ya, hanya kita bisa bertawakal aja kepada Allah. Kurang cintanya apa juga Abu Thalib kepada Nabi yang membela mati-matian, siapapun yang akan menyakiti Nabi dia yang maju, ya. Tapi juga tidak beriman urusan Allah. Tapi yang jelas kita harus berusaha untuk hasilnya yang terakhir setelah kita tawakalkan kepada Allah, maka Allah yang menentukan. Makanya ayat ini ditutup dengan wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan diri. Tidak boleh kita menyerahkan diri kepada selain daripada Allah. Makna tawakal sering saya sampaikan bahwa menyerahkan diri setelah berusaha, ya. Jadi bukan asal menyerahkan diri aja, tapi setelah berusaha kita secara maksimal, baru kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi jangan belum berusaha, kita tawakal aja, kita berserah diri kepada Allah, itu namanya baik. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw nata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Wa qala alladziina kafaru, dan telah berkata siapa? Alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, kepada siapa? Li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka, ya. Umat Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, umat Nabiullah Musa kepada Nabi Musa, ya. Apa ngomongnya mereka orang-orang kafir? Ancaman lanukhrijannakum, sungguh kami akan mengusir kalian, sungguh kami akan mengeluarkan kalian min ardina, dari bumi atau negeri kami, maksudnya ngusir, ya. Atau kalau dia tidak mau keluar, tidak mau diusir, awla ta'udunna, syaratnya
atau kamu kembali fi millatina dalam agama kami. Maksudnya ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyangnya, yakni menyembah selain daripada Allah. Tuh. Jadi orang-orang kafir dulu begitu ya, mengancam kepada rasulnya ya. Dua pilihannya, ikut agama nenek moyangnya ya, atau dia keluar dari negaranya. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah itu dalam rangka apa? Dalam rangka itu. Di Madinah alhamdulillah disambut ya. Di Madinah menyusun kekuatan, lalu baliklah ke Mekah dan Mekah ditaklukkan ya, dibebaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi mengancam Nabiullah Musa ya, diusir, dikejar melewati laut merah ya, itu dalam rangka itu. Nabiullah Ibrahim dicari ya, bahkan diikat, dimasukkan di atas bara api ya kan, semua. Nabiullah Nuh juga sama ya, diusir. Jadi mereka orang-orang kafir nih biasa ya, dengan ancaman-ancaman begitu tidak asing bagi kita. Termasuk tokoh-tokoh agama dulu juga begitu. Kalau sekarang nggak ada orang yang misalnya kiai-kiai yang memang vokal ya, yang menyuruh daripada kebaikan melarang kemungkaran, nggak bisa diusir sekarang caranya. Tapi diapain? Dimasukin penjara, udah diem dah dari penjara. Asal mereka misalnya tidak sesuai dengan pemerintah ya, menyinggung pemerintah, udah tangkap. Sama aja kalau dulu diusir kan gitu ya, diusir Buya Hamka, diusir ya dulu karena itu melawan kezaliman, bukan melawan pemerintah, bukan kezalimannya yang dilawan ya. Pemerintahan, kalau pemerintahan yang sah ya nggak boleh ya, kita harus patuh. Tapi kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, lalu kita sebagai ulama wajib untuk mengingatkan, wajib ya. Yang berat kan itu ngingetin orang yang memang lebih tinggi dari kita. Kalau kita ngingetin anak-anak kita, murid-murid kita kan gampang. Kalau kita ngingetin orang yang lebih tinggi, pejabat, itu berat ya. Makanya di dunia kan begitu isinya. Ada orang kaya, pelit, korun gitu kan ya. Ada orang kaya sewenang-wenang kepada rakyatnya, Fir'aun kan gitu. Ada orang pinter ya, ulama, tapi fatwanya itu mendukung pemerintah, kezaliman, kibarsis ya. Iya baik. Jadi itu aja isinya. Jadi kalau kita ngikut kepada ulama untuk jadi orang-orang pinter ya, diperalat oleh pemerintah supaya mengeluarkan fatwa. Nah ini ya, banyak. Ada lagi orang pinter ya, seperti Haman ya, kepinterannya dipakai buat mendukung pemerintah yang zalim. Nah itu isinya itu aja dunia ini ya. Orang kaya pelit, orang berkuasa dia semena-mena kepada rakyatnya ya kan. Nah, orang pinter fatwanya buat mendukung pemerintahan yang zalim ya. Ulama fatwanya buat mendukung pemerintahan yang zalim. Orang yang pinter juga dipakai buat orang pemerintahan yang zalim. Kalau pemerintahnya yang sah, yang tidak zalim nggak apa-apa. Jadi nggak boleh sembarangan ya. Kalau di sini misalnya fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa tentang apa misalnya, ini halal apa haram kan gitu ya. Kayak vaksin kemarin tuh ya kan. MUI disuruh oleh pemerintah ya kan, suruh mengeluarkan fatwa halal bahwa vaksin itu adalah halal. Nah itu
urusannya MUI. Ya, MUI ini disuruh mengeluarkan oleh pemerintah. Dan MUI juga harus jujur, tidak boleh ya. Misalnya di dalamnya mengandung babi dikatain nggak ada, kan gitu ya. Nah, yang halal, yang haram jadi halal itu nggak boleh. Nah, itu tidak boleh diintervensi, diajak sekongkol dengan pemerintahan yang zalim. Kalau pemerintahnya tidak zalim ya nggak apa-apa. Nah, itu kalau di Indonesia, lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa halal haram itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada ajaran, ini ajaran sesat apa enggak sih, ya kan? Nah, yang menentukan sesat atau tidak ada lembaganya, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau nanti ada ajaran-ajaran ya yang memang kelihatannya menyimpang dari agama yang benar, tugas kita bukan menghakimi ya. Kita bakar tempatnya, nggak boleh ya. Lapor kepada RT. Nah, RT-nya nanti lapor lagi ke lembaga MUI gitu ya. Dilaporkan bahwa ada aktivitas organisasi, lembaga, kelompok-kelompok, pengajian-pengajian yang kayaknya nih menyimpang. Tuh. Baru MUI yang nanti akan turun ke bawah, dicek kan itu ya. Apa agamanya, rukun imannya berapa, rukun Islamnya berapa. Kalau masih sama dengan kita ya jangan dianggap sesat, gitu ya. Ini orang pakai cadar aja ya kan, dianggap sesat. Nah, itu cadar bagus ya, boleh. Jadi orang yang memakai cadar itu bukan berarti tidak baik, bagus ya. Karena itu adalah ada perintahnya. Kita makan begitu. Giliran ada organisasi-organisasi Islam yang memang bagus, lah kita marah ya, kita laporin. Giliran ada kelompok-kelompok orang yang nongkrong-nongkrong, main karaoke, segala minum, kita diem. Gitu ya. Ada misalnya nih kelompok-kelompok yang sering ngumpul segala macam, perempuan ngumpul pada ngerokok, pada minum, ya kan? Nyanyi-nyanyi ya, nggak tahu waktu sholat tuh diem aja kita. Kalian pernah ngingetin ya kan? Giliran ada pengajian yang nggak sama dengan kita, langsung marah. Nah, itu kadang-kadang kita kebalik ya. Kebalik. Giliran orang pakai jilbab rapi, diomongin, domelin. Ngapain sih pakai cadar? Giliran saudara kita kagak pakai kerudung, buka jilbab, nggak pakai kerudung, ya kelihatan aurat, didiemin. Nah itu kebalik kita. Ya. Itu justru yang wajib. Keluarga kita dulu urusin, ya kan? Anak-anak kita, jangan sampai kita ngingetin orang, keluarga kita sendiri malah berlaku salah. Ancamannya seperti itu. Fa'auha, lalu Allah berikan wahyu ilaihim kepada mereka, Rabbuhum, Allah berikan wahyu kepada mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka. Apa diantara wahyunya, pemberitahuannya, lanuhlikanna, sungguh kami akan menghancurkan, membinasakan kalian semua, az-zalimin, yaitu orang-orang yang zalim. Coba dalam sejarah nggak ada yang tersisa, ya. Semuanya hancur. Yang ngaku kuat, yang ngaku raja, ya, yang hebat luar biasa hancur semua. Jadi artinya apa? Ketika kita misalnya melihat orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang angkuh, merasa dia lebih kaya, merasa dia lebih kuat, ingetin aja, ya. Nanti Allah akan hancurkan mereka, Allah akan binasakan mereka. Mungkin saja dia di dunia enggak, ya, enggak di dunia enak, ya kan? Tapi nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang telah menganiaya orang lain, itu zalim namanya, ya. Itu akan dihancurkan oleh Allah. Di dunia sih biarin aja, ya.
Jadi kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain. Gampang cirinya mengetahui kita masing-masing kita ini zalim apa enggak sih? Cirinya gampang. Kalau kita nih hidupnya nih melakukan sesuatu nih kita aman, nyaman, insya Allah itu kita nggak punya sifat zalim tuh, tidak pernah melukai orang, ya. Tapi kalau kita hidupnya nggak nyaman, nggak tenang, kita kerja nih ya, tapi kita nggak nyaman, takut aja bawahnya, pasti dia ada yang salah itu. Ya. Cobalah di masyarakat begitu. Ada orang hidupnya enak aja, mau ngumpul sama siapa, mau datang biasa aja. Tapi kalau kita pernah berbuat salah kepada orang, kagak enak itu. Ya, orang zalim begitu. Termasuk kita melakukan pekerjaan kita. Nah, kita melaksanakan pekerjaan itu kayaknya itu nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Terus takut, ada tekanan, wah itu berarti ada yang salah tuh, ya, ada yang salah. Artinya apa kalau ada yang salah? Kita sudah berbuat zalim, ya. Sama bertetangga juga begitu. Ya. Kita kalau nggak punya salah apa-apa nih bertetangga enak aja ngobrol, ya kan? Tapi kalau punya salah, enak nggak? Aduh, mau keluar juga malas, ya kan? Malas. Jadi itu aja cirinya. Kalau hidup kita ini nyaman-nyaman aja, sama siapa aja enak bergaul, tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut, ya, itu insya Allah berarti kita tidak punya sifat zalim. Ya. Coba kalau misalnya sama anak yatim, sama siapa ya? Zalim sama anak yatim, hartanya dia makan, ya kan? Tanpa sepengetahuan anak yatim dia makan aja, ya kan? Tetap dia tuh ada rasa takut itu, ya kan? Takut ketahuan saudaranya, gitu kan? Takut ditanyain ini kemana duitnya, ya kan? Selalu itu. Kenapa? Karena salah kita. Ya. Coba kalau lurus-lurus saja, enggak takut ditanya, enggak takut diusut, jujur ya. Lah kagak ada, tenang aja hidupnya. Jadi cirinya itu udah kita ini zalim apa enggak? Dilihat dari kita dah, ya. Dilihat dari kerjaan kita, perilaku kita. Gitu.